Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Dan pagi hari ini saya mau mengajak saudara, Bapak Ibu sekalian untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam kitab Zakaria pasal yang ke-12 di ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, dalam kitab Zakaria pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing dan saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Ratapan atas dia yang tertikam. Ayat yang ke-10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ayat yang ke-11, pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih dan anugerah Allah. Nah, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pagi hari ini menunjukkan bagaimana Tuhan mencurahkan kasih, mencurahkan anugerahnya yang begitu luar biasa kepada umat-umatnya. Dia menjanjikan akan kedatangan Mesias, dan dia sendiri pun menjelma menjadi manusia. Dan bukan hanya itu saja, dan Allah sendiri pun turun ke dunia menjadi manusia, dan hal itu menjadi sejarah yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia datang ke dunia menjadi manusia, dan setelah itu dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk tetap ada bersama-sama dengan manusia. Dan saudara, inilah bentuk ungkapan belas kasihan Allah terhadap umat-umat yang dikasihinya. Nah, di ayat yang sudah kita baca, dengan dicurahkannya roh pengasihan dan permohonan ini dapat membuat mereka atau umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu menyadari akan kesalahan-kesalahan mereka, menyadari akan perbuatan-perbuatan mereka, akan tingkah laku mereka yang tidak baik di hadapan Tuhan, sehingga itu membuat mereka meratapi Tuhan. Mereka menangisi Tuhan. Karena apa, saudara? Karena mereka menyadari bahwa perbuatan-perbuatan mereka terhadap Tuhan itu ternyata salah. Dan di ayat yang sudah kita baca, dalam ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam, yang telah mereka aniaya dengan perlakuan-perlakuan mereka, dengan tingkah laku mereka yang tidak baik, yang telah mereka abaikan. Penduduk Yerusalem, umat-umat Yerusalem menyadari bahwa apa yang telah mereka perbuat itu ternyata menyakiti hati Tuhan. Kalau di ayat yang ke-11 di sana dikatakan bahwa mereka akan merasakan ratapan yang sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon pada waktu itu. Namun sebelum kita lanjut, sama-sama kita buka dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal yang pertama yang ke-7 saya akan bacakan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Kita bandingkan dalam Zakaria pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Firman Tuhan di sini dikatakan bahwa ratapan mereka akan sama seperti ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Saudara, Hadad Rimon ini adalah dewa asing yang dimana penduduk Yerusalem percayai, yakini bahwa hanya dengan tangisan dan luka yang mendalam itu dapat membangkitkan kembali dewa ini. Tetapi berbeda dengan tangisan, dengan ratapan yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-10. Dalam kitab Zakaria pasal yang ke-12, di ayat yang ke-10,
Ratapan dan tangisan yang dimaksud adalah ratapan dan tangisan yang ditujukan kepada Allah, yang benar-benar tulus, yang sungguh-sungguh disertai dengan pertobatan-pertobatan. Penduduk Yerusalem, mereka kembali lagi berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka dari cara hidup mereka yang sia-sia. Mereka berbalik lagi memasuki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, karena mereka telah menyadari bahwa setiap tingkah laku mereka, bahwa setiap perbuatan mereka, bahwa setiap perlakuan mereka itu menyakiti hati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini kita diajak untuk melihat kembali kepada Dia yang tersalibkan di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita menyadari atas segala perbuatan kita, untuk kita menyadari segala kesalahan-kesalahan kita, untuk kita menyadari segala tingkah laku kita terhadap Tuhan. Sehingga ketika kita sudah menyadari semuanya itu, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan memohon ampunan daripada Tuhan. Dan juga kita akan menyerahkan diri kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk diubah oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, meratap yang dimaksud dalam firman Tuhan di sini bukan hanya kita sekedar menangisi Tuhan, tidak. Tetapi meratap yang dimaksud adalah kita menyadari akan segala tingkah laku kita, akan segala sifat kita, akan segala sikap kita yang salah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, sambil kita memperbaiki cara hidup kita, kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Masih ada waktu saudara untuk kita berbalik lagi kepada cara hidup yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kita kembali kepada cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau berbalik kepada Tuhan, yang mau terus percaya kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita, asalkan kita menetapkan hidup kita untuk mau terus mengenal dan merubah cara hidup terhadap Tuhan. Merubah cara hidup kita kepada hal-hal yang lebih baik lagi, yang dikenan oleh Tuhan. Jika kita mau terus dekat kepada Tuhan, jika kita mau terus memperbaiki diri di hadapan Tuhan, maka Dia yang adalah Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang sama selalu ada bersama-sama dengan saya dan juga saudara saat ini. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita berjalan sendiri. Tuhan mati di kayu salib, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Bukan berarti Dia meninggalkan kita, tetapi Dia naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk umat-umatnya. Dan selama Dia mempersiapkan tempat, Dia mengirimkan Roh untuk tetap ada dalam hati kita, untuk tetap ada dalam hidup kita, untuk mendampingi kehidupan kita. Dan itu adalah cara Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada umat-umatnya, menunjukkan anugerahnya kepada umat-umatnya. Dan nanti akan tiba waktunya saudara, di mana Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput umat-umatnya untuk masuk kepada tempat yang sudah disediakan oleh Allah. Dan mari, sebelum waktu itu tiba, kita mau mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita, meratapi, merenungi segala yang telah kita lakukan terhadap Tuhan. Memperbaiki cara kehidupan kita untuk lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Agar ketika hari itu tiba, ketika Tuhan datang untuk mengangkat kita, menjemput kita masuk kepada suatu tempat yang sudah Tuhan sediakan, kita dapat masuk kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, akan membantu kita menyadari segala perbuatan kita terhadap Tuhan.
mengingatkan kita untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.